bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk sore hari ini Tuhan, kami kembali datang ke bait-Mu yang kudus. Kami mau duduk dengar seperti Maria, yang kesukaannya ialah duduk dekat kaki Tuhan, untuk terus mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore ini adalah sore yang luar biasa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Pakai hamba-Mu hanya menjadi alat-Mu saja, untuk menyuarakan pesan yang dapat sampaikan bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tidak punya apa-apa, selain kami akan berserah penuh, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ambil alih, Roh Kudus urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya ketika benih firman Allah ditabur, ada kuasa di dalamnya. Karena firman Allah itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Ketika kami mendengar firman, yang sakit dalam nama Yesus akan disembuhkan. Mereka yang membutuhkan berkat, mereka akan diberikan kelimpahan. Yang menghadapi jalan buntu akan diberikan jalan keluar. Yang putus asa akan diberikan pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sekali-kali mengecewakan. Ketika benih firman Allah disampaikan, ada pengampunan, ada kelepasan, ada berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih, kami mau sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan belajar dari kitab Perjanjian Lama. Tadi pagi saya mengambil dari kitab Perjanjian Baru. Satu ayat saja, mungkin multimedia bisa bantu untuk menampilkannya. Kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-11. Satu ayat saja. Bunyinya demikian. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini saya akan memberikan tema atau judul dalam khotbah atau renungan pada sore hari ini, yaitu menjadi penerima waris yang diberkati Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam kronologis kehidupan Bapak Abraham, di dalam pasal 25 kitab Kejadian ini, sebelum Abraham itu mati, Abraham memberikan semua hartanya kepada anaknya Ishak, satu-satunya anak, yaitu anak perjanjian, bukan yang lain. Kita tahu istri Abraham banyak, ya, tapi yang memperoleh hak waris hanya satu, yaitu anak yang sah, ya, menurut hukum Tuhan, yaitu anak perjanjian Ishak. Di dalam ayatnya yang kelima, kitab Kejadian pasal yang ke-25, dikatakan Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Jadi Abraham itu mewariskan semua harta yang dia punya kepada anaknya yang satu-satunya, yaitu Ishak, anak perjanjian itu. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-6, Abraham ini berlaku adil. Dia istrinya banyak, punya istri yaitu Hagar, sebelum ya punya anak Ishak, ya itu Hagar, punya anak Ismail dan yang lain keturunannya. Kemudian setelah Sarah mati, menikah lagi, punya istri namanya Keturah, betul ya, dan punya anak banyak. Nah, ayat 6 ini ngomong begini, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi Bapak Abraham ini adil. Ishak anak perjanjian diberikan waris, semua harta yang dia punya yang harus diberikan, karena itu adalah waris, diberikan pada Ishak.
tapi dia tidak mentelantarkan anak-anaknya yang lain, hasil, maaf saudara, dari istrinya yang lain. Tetap dikasih, tapi pemberian, bukan warisan, ala kadarnya, tidak tahu berapa, yang penting dikasih. Nah, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-11, setelah Abraham tadi itu, dia memberikan hartanya kepada anaknya Ishak, ayat yang ke-11 baru dikatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Bagi saya ini sesuatu yang sangat menarik. Timbul pertanyaan dalam diri saya ketika belajar pada saat bapaknya masih hidup, dan bapaknya itu sebelum mati kan dia mewariskan semua hartanya miliknya kepada Ishak. Alkitab itu tidak tulis loh bahwa Allah langsung memberkati Ishak, tidak. Tetapi justru ketika setelah Abraham mati, baru Allah memberkati Ishak. Ini aneh, saudara ya. Kenapa sih Allah mesti memberkati Ishak tunggu kalau setelah Abraham itu mati? Kok tidak pada waktu Abraham masih hidup? Kenapa tidak waktu dia mewariskan segala hartanya lalu Allah memberkati Ishak dan sebagainya dan sebagainya? Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada sore hari ini semuanya adalah mengapa Allah baru memberkati Ishak justru setelah bapaknya Abraham itu mati? Ya. Jadi saya mencoba untuk menelusuri ada beberapa alasan mengapa Tuhan itu kok memberkati Ishak setelah Abraham mati. Kenapa mesti tunggu Abraham mati dulu baru Tuhan itu memberkati yaitu anaknya Ishak? Yang pertama yaitu karena sebagai seorang anak, Ishak ini ternyata adalah anak yang sungguh benar-benar sangat-sangat taat untuk melakukan kehendak bapaknya. Ini yang saya pelajari. Ishak ini figur orang yang luar biasa. Dia anak yang sungguh-sungguh taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak bapaknya. Apa yang bapaknya mau, dia bisa nangkep dan dia lakukan. Tidak gampang, saudara. Anak zaman now, tunggu dulu Pak Pendeta. Ya, toh? Saudara-saudara, ketika masih hidup, Abraham itu sebagai seorang bapak, saya percaya bahwa sebagai seorang bapak tentunya akan memantau, melihat, memperhatikan, mengamati, memonitor perilaku kehidupan anaknya, termasuk yang namanya Ishak. Sifatnya seperti apa sih? Karakternya bagaimana? Baik tidak? Perbuatannya itu bagaimana? Tutur katanya bagaimana? Dan sebagainya. Sebagai seorang tua, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti tahu dan kenal sifat masing-masing anak yang Bapak Ibu Saudara miliki. Kalau punya anak 3, Bapak Ibu pasti akan kenal. Oh, kalau anak yang saya nomor 1 pertama itu sifatnya begini Pak, dia itu agak pendiam begini. Oh, kalau yang kedua lain lagi Pak, begini. Oh, yang ketiga itu lain lagi Pak, gabungan dari antara dan sebagainya. Orang tua pasti akan tahu dan kenal. Bapak Abraham pun juga sangat kenal akan anaknya, apalagi cuma 1. Saudara kumpul dengan anaknya hampir 74 tahun. Kenapa? Abraham punya anak Ishak itu umur 100. Abraham mati umur 175. Dipotong ya 1 tahun lah, 9 bulan 10 hari hamil. Kira-kira 74 tahun Abraham itu bersama-sama dengan Ishak anaknya. Kumpul jadi satu, jadi tahu persis model seperti apakah anaknya Ishak itu. Ternyata Ishak itu adalah anak yang mau dan taat untuk melakukan kehendak bapaknya. Apapun yang bapaknya kehendaki, dia coba untuk melakukannya. Ibu bapak, level untuk melakukan kehendak bapaknya tadi pagi saya katakan adalah levelnya itu berkenan. Berkenan ini mempunyai pengertian yaitu sesuai dengan atau menurut ukuran titik. Ditulis begitu. Jadi berkenan itu mencoba kalau Ishak itu berkenan,
kepada bapaknya, dia mencoba untuk menyesuaikan dirinya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, keinginannya, kemauannya dengan bapaknya. Bukan menurut ukuran standarnya dia, tapi dia taruh standar ukurannya menurut standar ukuran bapaknya. Ini loh, makanya Ishak ini anak yang luar biasa. Saudara, saya akan coba menelusurin, kita akan lihat yuk, apakah betul Ishak itu memang adalah anak yang berkenan, taat untuk melakukan kehendak Bapa. Kejadian 22 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi kita melihat bagaimana Ishak pada waktu dia mau dikorbankan untuk menjadi korban bakaran di atas mezbah, menjadi korban bakaran yang hidup, disembelih, mati. Kalau sekarang, saya mempersembahkan anak saya kepada Tuhan. Loh, kan bukan mempersembahkan model begini, saudara. Ya, betul ya. Nanti biar jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, haleluya. Kalau ada yang mau, saudara. Tapi ini beda. Ya. Saudara, coba kita menelusuri ketika dia mau dikorbankan sebagai korban bakaran karena Allah tidak menguji kepercayaan iman daripada Bapak Abraham sampai di mana? Saudara, apa yang kita lihat respon daripada anaknya Ishak itu? Saudara, sebelum kita masuk, kita akan mencoba mengestimasi atau mencari tahu berapa sih kira-kira usia Ishak pada waktu dikorbankan. Banyak versi, multi tafsir. Saya ambil 3 aja. Ada yang menafsirkan menurut kitab Talmud 5 tahun. Ya terserah lah ya. Saya pikir anak umur 5 tahun suruh mikul kayu bakar untuk membakar dirinya dalam tanda petik, butuh kayu yang banyak, tidak kuat, tidak masuk akal. Ada lagi yang mengatakan, yaitu penafsir kitab Ibn Ezra, dikatakan 12-13 tahun. Anak, tadi saya katakan bar miswah, anak yang menurut adat Yahudi ini sudah mulai masuk sekolah untuk belajar tentang hukum Taurat. Makanya Yesus 12-13 tidak muncul di permukaan sampai 30 tahun. Setelah lulus dia baru mulai keluar dan pelayanan. Memang adatnya begitu Yahudi. Betul ya Pak Pendeta? Jadi 12-13 tahun sudah akil balik, sudah mulai dewasa, sudah masa pubertas, kira-kira begitu saudara ya. Ya masuk akal lah. Ya, jadi dianggap mungkin cukup kuat. Tapi menurut Targum Jonathan dikatakan 33 tahun loh usia daripada Ishak pada waktu dia dikorbankan di atas mezbah sebagai korban bakaran yang hidup. Saudara-saudara, secara logika tadi saya katakan 5 tahun nggak mungkin, 13 tahun ya mungkin masih cukup kuat lah ya, kalau untuk orang Yahudi mungkin sudah gede mungkin ya. Tapi saudara, kalau di atas 30 tahun seorang pemuda, saya cek dalam bahasa aslinya Ibraninya itu adalah bane, itu mengatakan anak laki-laki, menunjukkan gendernya laki-laki. Kemudian mempunyai arti yaitu nahar, ya, itu anak pemuda. Jadi anak laki-laki atau seorang pemuda itu umur kurang lebih 33 tahun. Barusan ini Bapak Bambang Nursena datang ke tempat kami, kemudian saya tanya di mobil saya ini, tidak pernah diem saudara. Saya tanya waktu satu mobil dengan saya, Pak Bambang, saya mau tanya, oh iya silahkan Pak Rudi, usia Ishak pada waktu dikorbankan itu berapa? Kalau menurut yang saya tahu dari kitab apa beliau, saya lupa, 36 tahun Pak. Ya kacek sedikit lah ya. Saya lebih condong umur 33 tahun itu. Kenapa? Kalau dia umur 30 tahun ke atas,
entah itu mungkin 33 lah, 36 lah, menjadi seorang pemuda. Saya percaya Ishak ini dia kumpul dengan bapaknya selama kurun waktu 30 sekian tahun. Dia tahu persis, dia akan paham, dia akan mengerti apa arti daripada mezbah. Karena bapaknya itu suka buat mezbah dan menaruh korban di atasnya. Dia tahu betul. Kalau sudah tidak percaya boleh cek. Abraham bapaknya itu suka bikin mezbah dan taruh korban. Anak pasti mengikuti dan lihat, bapakku ini ngapain. Dia tahu mezbah seperti apa, korban itu apa. Ketika dia diikat, kemudian disusun kayu api, saudara-saudara, pertanyaannya, ia pasti akan paham bahwa, oh mungkin ini saya pasti, oh sudah posisi begini kok, mau siapa lagi? Karena pada waktu mereka berangkat berdua berjalan ditanya, Bapak, kayu api sudah ada di tangan, pisau sudah ada di tangan, ya. Sekarang di manakah anak domba yang akan disembelih? Masa bapaknya ngomong, ya kamu itu masa gitu, kan tidak mungkin. Tapi itu Bapak Abraham ngomong, Allah yang akan menyediakan. Yehova Yireh. Ibu bapak, ternyata dia diikat. Tapi pertanyaan saya berikutnya, lah kenapa kok dia diam aja? Kok tidak berontak? Dia sudah gede loh, 36 tahun misalkan. Dia punya kekuatan untuk melawan bapaknya, bisa. Untuk meloloskan diri, bisa. Untuk kabur, nggak mau aku, kenapa mesti harus dikorbankan? Dia bisa, tapi kenapa dia kok tidak melakukan? Dia diam aja. Ini ada yang tafsir lagi, begini katanya, tapi ya saya dalam hati ngawur itu. Karena maaf Ishak itu katanya idiot. Makanya dia diem aja. Saya bilang, nggak mungkin Pak, kalau Ishak itu idiot tidak akan diambil namanya ditaruh di belakang Allah Adonai Elohim yang sungguh luar biasa. Karena Allah mengatakan, akulah Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nggak mungkin Allah Ishak yang idiot, no. Nggak mungkin. Justru saya melihat dari sisi dia diam, dia nurut apa yang bapaknya lakukan. Karena dia tahu, sehingga dia akhirnya tenang. Yang pasti yang ada dalam benak pikirannya, sekalipun bapakku akan mempersembahkan aku sebagai korban bakaran yang hidup, aku tahu bapakku tidak akan pernah lakukan yang jahat. Amin. Aku tahu persis siapa bapakku. Pasti bapak punya alasan tertentu mengapa dia mesti harus melakukan ini. Dan aku yakin bahwa itu pasti perintah daripada Bapa di surga. Makanya dia diam, dia tenang, dan dia nurut. Bukan karena dia idiot, tidak, tapi karena dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak bapaknya dengan baik. Dia mencoba untuk mengerti dari sisi tadi dulu, menurut ukurannya bapaknya, dia harus menyesuaikan pikirannya dengan apa yang dipikir oleh bapaknya. Seperti wifi, nyambung, nyantol, ngerti, paham, diem, dan dia tidak berontak, sekalipun punya kekuatan untuk berontak. Ini tipe orang yang taat untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, yang berikutnya, ketika Ishak ini dicarikan istri oleh bapaknya. Zaman dulu seperti Siti Nurbaya. Kemudian satu hari Bapak Abraham memanggil hambanya yang paling senior, sini, harus bersumpah, maaf, taruh tanganmu di bawah selangkangan, dan kamu harus bersumpah carikan istri untuk Ishak anakku, jangan cari perempuan Kanaan, karena perempuan Kanaan tidak baik pada waktu itu. Jadi cari yang masih ada hubungan darah, masih saudara, masih ada kerabat. Singkat cerita ketemu dengan Ribka. Kemudian singkat cerita, Ribka ini ditanya, ya, karena
si bujangnya hambanya ini, dia tanya, dia sudah minta tanda dan tanda itu digenapi. Saudara boleh baca nanti, sangat menarik. Kemudian singkat cerita ya sudah, apakah ditanya engkau mau untuk bersama-sama dengan hamba daripada Bapak Abraham ini untuk pulang ketemu dengan Ishak? Mau. Zaman dulu lihat model aja enggak tahu, saudara. Ishak belum pernah ketemu dengan Ribka. Zaman dulu belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada IG, Instagram, belum ada, saudara. Kalau sekarang enak, jarak jauh luar negeri, mah aku tak kenalin model yang seperti begini. Oh ya. Dulu mau lihat dari mana? Tapi kenapa Ishak ini kok ya nurut aja? Nah, jangan-jangan betul idiot? Tidak, saudara. Sekali lagi saya katakan tidak. Karena Ishak mencoba untuk melakukan kehendak Bapa. Dia hanya percaya begini. Kalau Bapakku mencarikan istri, pasti the best. Tidak ada bapak menjerumuskan anaknya, bapak yang kurang waras atau abnormal, atau maaf agak gendeng. Yang normal tidak seperti itu. Kamu bapak yang di dunia yang jahat saja, tahu memberikan pemberian terbaik buat anak-anakmu. Ketika anakmu minta roti, engkau tidak akan berikan batu. Engkau tahu. Apalagi bapakmu yang di surga, dia pasti tahu. Dan Ishak ini dia paham, bapaknya juga pasti adalah bapak mencarikan yang terbaik untuk dirinya. Saudara-saudara, pertanyaan saya, kira-kira Ishak itu nyesel enggak ya waktu ketemu, singkat cerita kan dibawa ketemu ya, ketemu, saudara, ya, dilihat ternyata kalau di luar harapan ekspektasi, loh lah kok gini, kan cilaka, saudara ya. Tapi untungnya Ribka itu loh cantik, saudara. Dikasih terbaik loh. Ya, nyerah, percaya, dapat yang baik. Nggak pakai lihat-lihatan anak zaman now. Mau, saudara? Mau? Ayo, tunggu dulu Pak. Kirim foto dulu. Ya, toh? Ibu bapak, saya mencoba kira-kira terpaksa enggak ya? Karena bapaknya sungkan, mungkin sudah dipilihkan jauh-jauh ini dan sebagainya, masih kerabat, enggak enak nanti. Ternyata tidak. Dalam Kejadian pasal 24 ayat 67 boleh ditampilkan. Saudara boleh melihat Kejadian 24 ayat yang ke-67. Apakah Ishak itu terpaksa menerima Ribka? Tidak. Coba saudara boleh membaca. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya. Sarah sudah meninggal, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak apa? Mencintainya. Bukannya tidak mencintainya, bukannya dikatakan kepeksa, nyesel, getun, boleh bojo seperti itu, tidak, saudara. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ishak ini hanya yakin, percaya bapaknya pasti akan carikan pasangan terbaik buat dirinya. Oleh sebab itu, saudara, ini baru dia dicarikan istri nurut. Waktu mau dikorbankan, diem, nurut. Apalagi, saudara, saya kasih satu lagi. Selain dua kejadian itu, Ishak itu melakukan kehendak bapaknya. Di dalam hidupnya dia melakukan terus sampai bapaknya itu mati. Di usia 175 tahun. Saudara, setelah bapaknya mati, kalau saudara boleh perhatikan, Ishak ini langsung mau melanjutkan, meneruskan usaha pekerjaan yang sudah dirintis oleh bapaknya Abraham. Zaman sekarang tidak mudah, saudara. Kadang kalau kita lihat di drakor, siapa yang senang lihat drama Korea, saudara? Saya juga senang kok. Kadang ada sesuatu banyak yang bisa kita dapat di situ. Antara nenek yang berkuasa, begitu kan, di dalam keluarga Korea, ya, yang semua mengatur, semua takut sama neneknya, ya. Saudara-saudara, setelah bapaknya mati, ini Ishak ini mau lanjutkan.
Ada banyak kadang keluarga bapaknya sugih, kaya raya, punya perusahaan, anaknya dikirim sekolah ke luar negeri, ke Amerika, ke London lah, kemana, pulang. Nggak mau loh disuruh melanjutin pekerjaan ayahnya. Lo tinggal melanjutin aja nggak mau loh. Dia lebih memilih untuk, maaf ya, saya tidak mendiskreditkan atau menyepelekan yang pekerjaan ini. Dia malah jadi olahragawan. Dia mau jadi seorang musisi. Loh, gimana sih? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia mau melanjutkan pekerjaan bapaknya, sekarang saya mau tanya, orang tua kerja banting tulang keras untuk siapa? Untuk anak. Kemudian kalau nanti kelak orang tuanya tidak ada, diwariskan kepada siapa? Anak juga, saudara. Jadi Ishak ini mau dia, ya. Abraham itu kaya. Dalam Kejadian 13 ayat yang kedua, Abraham punya banyak sekali ternak, lembu, sapi, kambing, domba, unta, keledai. Dia jadi punya peternakan yang sangat besar, punya banyak perak dan emas. Wow, luar biasa. Abraham punya banyak sumur-sumur yang digali zaman dulu, mengeluarkan air yang berbual-bual begitu banyak. Air pada waktu itu identik seperti emas. Saudara jangan ngomong, alah wong sumur aja kok Pak. Loh, iya kalau itu di sini di Indonesia, saudara gali sedikit aja keluar airnya. Zaman konteks ini begitu susah sekali untuk mendapatkan air, sedangkan dia punya ternak yang banyak. Dari mana ternaknya akan hidup? Dari mana ternaknya akan berkembang biak kalau tidak ada air? Nggak bisa. Jadi bapaknya punya. Ketika bapaknya mati, Ishak ini sadar. Dia itu mengerti, paham, nangkep apa yang menjadi kehendak bapaknya. Kalau bapakku memberikan warisan kepadaku sebelum dia mati, pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Supaya aku bisa meneruskan, supaya aku bisa melanjutkan apa yang sudah diwariskan itu dengan baik, ya. Supaya aku bisa pakai nanti untuk keturunanku kelak. Bisa aku pakai, tidak hanya aku yang mengalami hal yang baik, tapi anakku juga mengalami hal yang baik. Kemudian cucuku juga mengalami hal yang baik. Tadi pagi saya bahas, saudara, sampai generasi berikutnya itu tujuannya waris itu diberikan. Memang saudara, untuk melakukan kehendak Allah itu, kehendak Bapa itu tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Ishak pun tidak gampang untuk melakukan itu. Butuh pengorbanan. Dia mesti harus rela berkorban. Mengalami namanya penderitaan, pasti. Mengalami kesengsaraan, ya, jelas sekali. Kadang-kala maaf harus menepis, mengesampingkan, menunda keinginan-keinginan pribadi untuk hanya sekedar bisa melakukan apa yang bapaknya kehendaki, karena itu jauh lebih penting. Ada kondisi yang kadang-kadang bisa seperti itu, ibu bapak. Mengalami yang namanya harus mengalami pengorbanan. Dan saya mau katakan bahwa menjadi seorang anak itu memang harus berkorban. Loh kok bisa Pak Pendeta? Nah ini bedanya dengan prinsip dunia. Dunia mengatakan bahwa ya bapaknya atau Pak orang tuanya yang berkorban, kan dia orang tua harus bertanggung jawab. Betul. Tapi saudara, saya mau katakan, menurut Alkitab mengajar bahwa semestinya anak itu hadir, anak itu ada. Saudara punya anak ditempatkan dalam keluarga. Dia tidak bisa memilih. Saya mau memilih lahir di keluarganya bapak ini yang kaya raya, konglomerat, di ini punya kesugihan begini-begini. Enggak bisa. Tapi masing-masing anak itu ditaruh dalam keluarga itu, dia harus bisa berkorban untuk menyempurnakan keluarga di situ. Saya kasih contoh. Yesus, kita barusan memperingati kemenangan, kematian dan kebangkitannya, dan sebentar hari Kamis nanti kita akan mengenang kenaikannya ke surga. Pada waktu Bapak mau menyelamatkan dunia, karena dunia sudah berdosa, siapa yang menjadi pelaku pengeksekusinya? Apakah Bapak sendiri walaupun dia bisa? No. Dia utus Yesus anaknya. Engkau menjadi seorang anak.
dan engkau harus melakukan apa yang aku kehendaki. Yohanes pasal 4 ayat 34 jelas sekali mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia atau Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Siapa yang menyelesaikan? Anak. Siapa yang jadi korban? Apakah Bapak? Kemudian turun, kemudian yang disalib? No. Anak. Jadi anak mesti harus berkorban. Dan ini harus kita pahami, saudara. Ishak ternyata dia juga ngalami. Tetapi jangan takut. Tadi pagi saya katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 bahwa kalau kita anak, kita ini ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Memang di situ dikatakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika menderita bersama-sama dengan Dia, supaya dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada penderitaan ini tadi, saudara. Tapi jangan takut, Bapa tidak akan pernah tinggalkan anak-anaknya. Oleh sebab itu, apa yang Ishak lakukan, kerjakan itu tidak sia-sia. Setelah bapaknya mati, maka dilihat anak yang model begini. Setelah bapaknya mati baru kelihatan bahwa dia ternyata track record kehidupannya, mulai dari dia dikorbankan, dia taat. Mulai dia dicarikan istri, dia nurut. Dan ternyata setelah bapaknya mati, dia pun mau melanjutkan pekerjaan bapaknya. Ini anak begini. Luar biasa. Makanya tidak salah kalau tadi kita dalam Nats dikatakan Allah memberkati Ishak anaknya itu setelah Abraham mati. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Allah, menjadi ahli waris, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga? Saudara mungkin bertanya-tanya, apa sih Pak sebetulnya kehendak Bapa itu? Bagi saya mudah, saudara. Kehendak Tuhan itu adalah pokoknya segala sesuatu yang baik itu pasti kehendak Tuhan. Amin. Kalau yang tidak baik, ya itu pasti satunya. Berbuat baik itu kehendak Tuhan. Menyelamatkan jiwa itu misi utama, kehendak Tuhan pasti. Saudara-saudara, jadi mari kita melakukan di dalam kehidupan kita. Ayo, sebagaimana Ishak, dia taat untuk melakukan kehendak daripada bapaknya. Demikian pula kita sebagai anak-anak Allah, kita harus melakukan kehendak Bapa kita di surga. Lakukan yang baik. Saudara, kalau engkau melihat ya saudara-saudara kita ada yang membutuhkan pertolongan, engkau punya, bantu. Semampu kita, bantulah dia. Ya, karena Tuhan bilang dalam Yakobus dikatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dikatakan apa? Berdosa loh kita ini. Lu sudah tahu kita mesti harus bantu dia kok, tapi engkau tidak lakukan, engkau berdosa, percuma. Ibu bapak, memang berat, memang berat. Itu tugas anak itu tidak mudah. Tapi dengan ada hadirnya anak akan mengubahkan keluarga itu menjadi baik. Saudara-saudara, kalau engkau melihat saudaramu ada yang mungkin perlu kita topang, ya bantulah. Saya belajar dari dulu untuk ya melakukan ini, saudara. Sekalipun tidak mudah bagi saya. Kadang-kadang saya harus menepiskan keinginan-keinginan pribadi, kebutuhan saya tepiskan dulu, stop. Yang penting aku lakukan dulu apa yang menjadi kehendak Bapakku di surga. Itu perlu pengorbanan. Ya, perlu pengorbanan. Kalau kita punya orang tua kita sudah tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Kalau saudara-saudara yang lain anak-anaknya mungkin ada 4-5, yang lainnya anak-anaknya juga mungkin tidak bisa mensupport orang tua. Yang satu ngomong, aku enggak cukup,
Kemudian yang satu, kamu gimana? Aku juga masih banyak keperluan, masih urus ini, sekolahkan anak, biaya besar, dan macam-macam, bla 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 bla. Yang satunya lagi, oh aku juga lagi beli apa, ini kebutuhanku juga banyak. Pertanyaan saya, kalau keempat-empatnya anak semua beralasan seperti itu, lalu siapa yang akan urus orang tua? Apakah orang tua akan dibiarkan sudah tidak bekerja, pensiun? Tidak bisa. Tugas anak harus mensupport, dia memang harus berkorban. Yesus berkorban. Sampai dia berkata tetelestai, finished, sudah sempurna, selesai, genap. Dia selesaikan dengan tuntas. Tidak mudah bagi Yesus. Sisi kemanusiaannya satu saat ketika berdoa di Taman Getsemani, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Betul? Tidak kuat juga, saudara. Tapi malaikat menghibur dan memberikan kekuatan kepadanya. Akhirnya Tuhan Yesus ngomong, tapi biarlah kehendak Bapakku yang terjadi, bukan seperti yang aku mau. Saudara, tugas anak itu memang tidak mudah. Tapi kalau engkau mau menjadi seorang ahli waris, engkau mau janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu, kau mau tidak mau harus lakukan itu. Melakukan kehendak Bapa kita di surga. Amin. Nah, diam semua, saudara. Memang tidak mudah. Yang ngomong pun juga tidak mudah. Yang ngomong pun juga melakukannya, saudara. Bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Saya kadang punya alasan untuk bisa ngomel, untuk bisa mengeluh, untuk bisa sambat, bisa bersungut-sungut. Tapi saya sadar, saya ini anak. Tugas anak ya ini melakukan kehendak Bapakku. Tidak mudah, iya, dikatakan harus menderita kok. Tapi ada kemuliaan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Dia selalu akan, kalau dilihat kita mau melakukan, janjinya akan digenapi. Sekarang tergantung kepada ibu bapak dan kita semuanya. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Ketika, apalagi kita, saya bersyukurlah saudara kalau engkau masih punya orang tua yang engkau bisa bantu, engkau bisa bahagiakan, engkau bisa rawat dia. Saya sudah tidak punya orang tua. Ibu bapak saya sudah tidak ada. Saya kadang kalau pulang, kemarin buka pintu, nangis. Saya ingat mama saya, kamarnya. Tapi saya ingin membahagiakan, tidak ada kesempatan lagi. Berbahagialah engkau ketika engkau mengurus orang tua engkau sedang melakukan kehendak Bapa. Kalau itu kau lakukan, maka Tuhan ini akan melihat. Dia bukan, maaf, Tuhan yang tuli, Tuhan yang tidak melihat. Tidak. Ketika kita ini membangun, ikut berpartisipasi, ikut andil, turut ambil bagian membangun bait Allah, kau juga sedang melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Misi daripada Tuhan Yesus datang menyelamatkan dunia. Ketika ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, butuh wadah, bangun gedung. Ketika kita ikut berpartisipasi membangun, engkau menabur berapapun yang engkau nabur, terserah. Yang engkau diberkati banyak, mau tabur banyak, monggo. Engkau yang diberkati baru sedikit, engkau juga memberkati, menabur dengan sedikit, silahkan. Ketika itu kita lakukan, saya kasih tahu, Bapak Ibu Saudara sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Saya tadi ngomong, ayo Pak, kapan bangun? Ayo Pak, kapan bangun? Bangun aja. Kami di Samarinda juga bangun terus, saudara. Ya, saya percaya Kau sedang melakukan kehendak daripada Bapa kita di surga. Itu yang pertama. Lalu, Ibu Bapak
Yang kedua, yaitu mengapa Allah ini memberkati Ishak pada waktu setelah bapaknya Abraham itu mati. Yang kedua, karena sebagai seorang anak, Ishak ini mau plus mampu mengembangkan dan mengelola apa yang sudah diwariskan bapaknya untuk kelangsungan hidup yang baik generasi berikutnya. Saudara-saudara, dalam kitab Kejadian 26 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Kejadian 26 ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyakanlah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Kemudian lanjut ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Artinya apa? Ternyata selain Ishak ini dia mau melakukan kehendak bapaknya, dia yaitu meneruskan dan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan ayahnya. Ishak ini ternyata juga mampu, dia punya kemampuan untuk mengembangkan lebih lagi apa yang sudah diwariskan oleh bapaknya kepada dirinya. Jadi tidak hanya melanjutkan, tetapi ternyata dia bisa berinovasi yang lain. Ini hebatnya Ishak, saudara. Saudara perhatikan, setelah bapaknya mati, ya, sumur-sumur itu yang digali bapaknya itu langsung ditutup oleh orang-orang Filistin, ya, karena ngamuk mungkin. Kenapa ini ada orang asing tinggal di negeriku, kok diberkati, sugih menjadi luar biasa, sedangkan kami orang lokal tidak sekaya dia. Sehingga jengkel, akhirnya ditutupnyalah semua sumur-sumur itu. Nah, waktu bapaknya mati, kemudian Ishak ini menggali kembali, digali semua keluar air, bahkan Ishak juga menggali sumur-sumur yang baru, dan sumur yang baru itu pun juga mengeluarkan airnya dengan luar biasa. Nah, dari kitab Kejadian pasal 26, ketika terjadi kelaparan, saudara boleh baca nanti dari ayat yang pertama, baca terus. Terjadi kelaparan di negeri itu, dia langsung berpikir begini, kelaparan bolak-balik terjadi, aku mesti harus pergi ke Mesir. Karena Mesir itu identik dengan kemakmuran, dengan yaitu kesenangan, kemewahan, hidupnya pasti baik. Kalau aku pergi ke Mesir, aku berusaha di sana, aku mungkin bisa jadi berhasil, aku mungkin bisa jadi kaya. Kalau aku di sini terus, kelaparan terus berkali-kali, mungkin akan menjadi habis. Tapi Tuhan tahu. Kemudian Tuhan ngomong, Ishak, jangan sekali-kali engkau pergi untuk menuju ke Mesir. Tetaplah engkau tinggal di sini. Karena aku akan membuktikan bahwa sekalipun engkau di negeri orang asing, engkau tidak punya tanah, engkau tidak punya negeri, tapi selama ada aku dan engkau taat untuk melakukan kehendakku, percayalah, aku akan membuat orang-orang itu akan menjadi cemburu, saudara. Karena aku memberkati engkau dengan luar biasa. Lalu saudara, Allah memberikan janji kepada Ishak. Janji itu dikatakan bahwa aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Keturunanmu akan seperti bintang yang ada di langit. Demikianlah nanti keturunanmu. Allah akan memberkati engkau dan semua bangsa di bumi oleh keturunanmu akan memperoleh berkat. Aku akan menyertai dan memberkati dan sebagainya. Saudara, uniknya janji yang diucapkan Allah kepada Ishak sama persis dengan janji yang diucapkan Allah kepada bapaknya Abraham. Persis sama. Dan saya melihat ketika Ishak mau pergi ke Mesir, Allah ngomong dan memberikan janji. Lalu respon dia, aku percaya Tuhan. Aku tidak akan pergi ke Mesir.
Kemudian pasal 26 Kejadian ayat 6 dikatakan, lalu tinggallah Ishak di Gerar. Dia tidak pergi ke Mesir. Saudara, ada jaminan daripada Allah yang sudah ngomong, menjanjikan bahwa akan memberkati dia. Dia tenang. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-7, ya, itu berkata, dilanjutkan saudara ketemu dengan Raja Abimelekh. Ya, saya pertama tidak nyambung. Kok bisa begitu ya, apa hubungannya? Kok tahu-tahu habis ngomong mau pergi ke Mesir kelaparan, dilarang Tuhan, dia tinggal di Gerar, kemudian lompat. Seperti tidak nyambung, saudara. Kemudian dikatakan bahwa ketemu dengan Abimelekh, Raja Filistin. Kemudian di luar sudah dikabarkan bahwa Ribka itu diaku bukan istrinya, tapi saudaranya. Karena Ishak berpikir, kalau aku bilang ini istriku cantik, nanti Raja Abimelekh ngincar, kemudian diambil, wah rusak semua nanti. Jadinya aku kerja di sini dipersulit lah. Ini kalau aku tidak kasih, dia marah, aku dipersulit di sini, tidak bisa kerja, tidak dapat hasil dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya dia berbohong. Tapi akhirnya ketahuan. Lalu Abimelekh ngomong begini, sudah, siapa yang akan mengganggu kamu dan istrimu, pastilah dihukum mati. Wah, Ishak tenang. Ada jaminan dari Raja Filistin, yaitu Abimelekh. Yang pertama ada jaminan dari Allah. Yang kedua ada jaminan dari orang Raja Filistin, yaitu Abimelekh di negeri orang asing. Baru kalau saudara lanjut, saudara baca Kejadian 26 ayat yang ke-12 ini, baru muncul, baru ada kata maka. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia memiliki banyak kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga membuat orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi saudara, ternyata Ishak ini pinter. Dia tidak hanya melanjutkan apa yang sudah bapaknya kerjakan, tapi dia mulai berinovasi. Sumur punya, kelaparan, ada janji daripada Allah. Sudah ngomong, dijamin akan diberkati. Raja Abimelekh juga sudah ngomong, tidak akan diganggu, tenanglah hatiku. Lalu dia mulai menabur. Menabur ini bicara tentang menabur benih. Dan saudara lihat, benihnya, gandumnya mengeluarkan hasil berlimpah-limpah. Jadi saudara, Ishak ini mempunyai inovasi yang luar biasa. Mampu berinovasi. Ini yang mau saya katakan. Ketika seseorang ini mampu berinovatif yang lain, mengembangkan, mengelola dengan pola yang lain, Allah melihat, ya, itu kita sedang melakukan kehendaknya, maka percayalah, Tuhan pasti akan memberkati apa yang saudara lakukan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, kuncinya sebetulnya adalah hanya satu. Kenapa bisa seperti itu? Hubungan Ishak dengan Tuhan itu sangat luar biasa intimnya. Saudara-saudara boleh baca nanti dalam Kejadian 26 ayat yang ke-25. Ya, bagaimana dia begitu banyak membuat mezbah, kemudian dia membangun mezbah, berseru memanggil nama Tuhan. Loh, coba lihat. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ dan hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kalau dilanjutkan, sumur yang digali keluar airnya. Diberkati oleh Tuhan. Dia niru siapa? Bapaknya. Karena bapaknya Abraham suka juga bikin mezbah. Saudara boleh baca nanti di pasal sebelumnya. Karena waktu saya tidak bisa menyebut semua. Jadi ibu bapak perlu membangun persekutuan dengan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, lalu kami harus mengembangkan apa Pak? Dengan cara bagaimana? Saudara, kalau kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, hubungan kita baik, maka Tuhan akan berbicara. Anakku, lakukan ini.
kerjakan itu. Jangan kau lakukan yang ini. Seperti Ishak tadi loh, jangan pergi ke Mesir. Diam aja di sini. Aku pasti akan memberkati engkau dan sebagainya. Tuhan akan ngomong. Tuhan akan berbicara. Bagaimana mungkin Tuhan akan berbicara kepada kita kalau hubungan kita dengan Tuhan itu ya begitu-begitu? Tidak bisa, saudara. Harus ada kepekaan rohani. Dia baru ngomong, lakukan ini, lakukan itu, kerjakan ini, jangan yang ini, dan sebagainya. Maka kita nurut melakukan kehendak Bapa. Percayalah bahwa Tuhan itu akan menjadikan saudara ahli warisnya. Kita menjadi anak yang berhak untuk menerima segala kegenapan janji-janji daripada Allah. Ibu Bapak, kesimpulannya, ayo pemuji penyembah mengambil tempat dan kita nanti akan berdoa sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, kesimpulannya untuk bisa menerima berkat daripada Tuhan yang luar biasa ini, sebagaimana seperti Ishak yang alami sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, mau tidak mau sebagai anak kita harus taat ya, harus taat untuk melakukan kehendak daripada Bapa kita di surga. Sekalipun untuk melakukan itu tidak mudah, ada penderitaan, jangan takut. Karena di tengah ada penderitaan juga akan ada kemuliaan daripada Tuhan. Yang kedua, yaitu harus mampu kita untuk berinovasi, mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Saudara diberikan skill, saudara diberikan talenta, saudara diberikan berkat-berkat yang lain. Pakai itu semua. Nanti Tuhan akan berbicara dan Dia akan berkata-kata, lakukan ini, lakukan itu. Nurut saja saudara. Sebagaimana Ishak, pasti saya percaya hidup kita akan menjadi baik. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, ketika Ishak ini saya tutup, yaitu menerima waris dari Abraham. Dia berpikir, untuk apa sih semuanya ini? Yang Bapa berikan, mau diapakan? Dia tahu tujuannya. Karena dia harus bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Ini penting. Kita ini memang anak, betul. Tapi engkau, maaf saudara, juga punya anak juga kan. Di hadapan Tuhan kita anak-anak Allah. Tapi jangan lupa kita punya keturunan. Ya, keturunan kita, anak kita, cucu kita. Apakah hanya kita yang menikmati berkat Tuhan, kemudian anak cucu kita nggak ngerti mereka punya rezekinya dewek kok Pak? Tidak bisa. Ishak dia tahu untuk apa berkat itu, untuk apa warisan itu diberikan. Dia kelola sedemikian rupa. Untuk apa sih? Dia nangkep tujuan dari bapaknya Abraham untuk generasi berikutnya. Sebagaimana Abraham bapakmu mewariskan kepadamu, demikianlah nanti engkau harus juga mewariskan kepada anak cucumu kelak. Amin. Persiapkan dengan baik. Saudara, karena itulah tujuan waris itu diberikan kepada kita semua. Jadi demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua.